Shalom, Jemaat Tuhan Gereja Baptis Indonesia Ngatinegara yang terkasih, ketemu lagi dalam rehat kali ini, Renungan Hati Sehat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada kesempatan hari ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dan kita mau bersama-sama juga melakukan apa yang difirmankan Tuhan kepada kita semua. Marilah saat ini sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan saat ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Bapa, karena pertolongan-Mu, pimpinan-Mu atas kami semua. Di dalam berbagai hal Tuhan sudah memberkati kami dan kami juga bersyukur karena kesehatan, kekuatan yang Kau berikan bagi kami ya Bapa. Tuhan, pada kesempatan hari ini kami seluruh umat-Mu akan bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan akan berkati kami semua. Biarlah firman-Mu ini benar-benar menjadi sesuatu yang berguna, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang mengubahkan dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan renungan pada saat ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya, amin. Bapak Saudara yang terkasih, kita tahu dalam satu keluarga itu terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Dan dalam keluarga tersebut pasti ada kedekatan tersendiri. Baik ayah dengan anak-anaknya, putra-putrinya, ibu dengan putra-putrinya ya. Kita tahu karena dalam kedekatan itu pasti ada sesuatu yang mereka bicarakan. Mungkin seorang anak curhat, mungkin seorang anak bilang sama mama atau papahnya, aku di sekolah seperti ini, aku harus bagaimana gitu. Seringkali kita melihat seperti itu, bahkan kita pun juga mengalami hal seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kata kedekatan ini atau boleh dibilang tidak jauh, itu juga kita lihat di sekitar kita. Mungkin ada orang yang bersahabat dengan satu yang lainnya. Ada satu kedekatan tersendiri di dalamnya. Dan mungkin ada merasakan satu kelegaan di dalamnya. Mungkin mereka merasakan kelegaan apa? Kelegaan yang bagaimana? Satu dengan yang lainnya bisa memberikan saran yang terbaik dalam pekerjaan, dalam sekolah, dalam rumah tangga. Sehingga kedekatan itu membuat mereka merasakan satu kelegaan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita di sini adalah umat pilihan Allah. Kita di sini adalah anak-anak Tuhan. Kita juga memiliki satu kedekatan tersendiri. Kedekatan dengan siapa? Oke, tadi saya bilang kedekatan dengan keluarga. Tetapi ada satu pribadi ya. Satu pribadi yang terus dekat dengan kita. Terus berada dalam kehidupan kita. Bahkan menuntun langkah kita. Yaitu Tuhan Allah yang hidup. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada beberapa ciri yang dimiliki oleh orang-orang yang dekat dengan Allah. Kita akan belajar dari Mazmur 62 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Saya akan bacakan. Perasaan tentang dekat Allah untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Nah, ciri yang dimiliki oleh seseorang yang dekat dengan Allah yang hidup itu, yang pertama memiliki ketenangan. Di ayat kedua dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Nah, pemazmur mengatakan seperti itu. Jikalau kita dekat dengan Allah, kita akan merasakan ketenangan. Bukan hanya jika, tetapi hanya dekat dengan Allah. Aku tenang. Nah, Bapak Saudara yang terkasih, kita memiliki ketenangan. Ketenangan dalam hal apa? Boleh contohnya, seorang pelajar.
Pelajar bisa memiliki ketenangan itu ya, ketenangan dalam hal mengerjakan satu ujian, mengerjakan praktek-praktek atau apapun ya, karena dia mau dekat dengan Allah. Sehingga dia bisa melakukan sesuatu dalam studinya dengan penuh ketenangan dan bisa menghasilkan yang memuaskan dan membanggakan bagi semua orang, bagi sekolah, bagi siapapun. Bukan hanya seorang pelajar, seorang pekerja juga bisa memiliki ketenangan ya, ketenangan dalam bekerja. Pedagang bisa memiliki rasa ketenangan itu dalam menghadapi konsumen mungkin yang cerewet, mungkin yang pingin ini, pingin itu, atau mungkin wirausaha juga merasakan seperti itu, mengalami hal yang dirasakan oleh pedagang. Mempunyai konsumen yang banyak maunya, tetapi kalau dia dekat dengan Allah, hanya dekat Allah saja, dia akan merasakan ketenangan. Dia bisa melayani semua konsumen, melayani siapapun dia dengan penuh ketenangan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ciri orang yang dekat dengan Allah memiliki ketenangan. Ketenangan dalam hal apapun. Dan ini bisa menjadi satu kesaksian bagi kita. Ya, menjadi kesaksian bagi kita, bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kenapa Bapak ini, kenapa Ibu ini, kenapa saudara ini, kenapa saudari ini kok bisa melakukan semuanya itu dengan penuh ketenangan? Apa sih rahasianya? Itu secara tidak langsung kita sudah memberikan satu kesaksian bahwa kita itu dekat dengan Allah sehingga kita bisa melangkah, melakukan segala sesuatu dengan penuh ketenangan. Karena Tuhan sudah berikan ketenangan itu kepada kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hanya dekat Allah kita akan merasakan ketenangan. Ciri yang pertama yaitu memiliki ketenangan. Ciri yang kedua yaitu memiliki kekuatan. Di ayat yang ketiga, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Kenapa saya bilang memiliki kekuatan? Di ayat itu dikatakan, hanya dialah gunung batuku. Gunung itu terlihat sangat gagah, kuat. Kota bentengku itu yang melindungi kota yang ada di dalamnya. Sehingga tidak bisa diserang, sehingga tidak bisa mungkin oleh musuh-musuh, diserang oleh musuh-musuh. Itu akan membentengi dia, kota benteng. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, memiliki kekuatan. Ciri yang kedua itu, kita memiliki kekuatan. Pemazmur berkata, takkan tergoyahkan. Salah satu ciri di mana orang yang dekat dengan Allah itu memiliki kekuatan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau Tuhan sudah memberikan benteng dalam hidup kita, jangan sekali-kali kita mengikisnya sedikit demi sedikit. Karena kalau kita mengikisnya sedikit demi sedikit, maka benteng itu akan roboh. Sehingga kita jauh dari Tuhan. Jangan sampai kehidupan kita mengikis ya, dengan satu kesalahan kecil pun, lama-kelamaan kota benteng, tembok yang sudah berikan Tuhan kepada kita, supaya kita tidak terpengaruh dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, tidak terpengaruh dengan manisnya dunia ini. Jangan sampai itu runtuh karena kita menginginkan keinginan yang ada dalam daging kita. Bapak Saudara yang terkasih, biarlah kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita terus kita jaga ya, terus kita jaga seperti Tuhan menjaga kita, seperti Tuhan menggandeng tangan kita. Dia tidak akan pernah putus, dia tidak akan pernah lepas tangan kita. Karena Tuhan memiliki kekuatan itu dan kita merasakan kekuatan yang dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih,
biarlah kita terus dekat hanya kepada Allah yang hidup. Karena di dalam kehidupan kita akan terpancar ketenangan dan kita pun akan memiliki kekuatan yang penuh. Karena Tuhan selalu dekat dengan kita. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Puji syukur hanya kami panjatkan kepadamu ya Bapa, karena Engkau telah memberikan ketenangan itu. Engkau telah memberikan kekuatan itu Tuhan kepada kami. Dan kami mau terus dekat kepada Engkau. Kami tidak mau jauh darimu Tuhan. Engkau yang memberikan segalanya bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Haleluya, haleluya, amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.